Makanya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti, Pak. Sekarang. Kalau sudah masuk dalam komunitas ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, masuk dalam surgaku. Artinya timbul ketenangan. Nah, kemudian timbul pikiran yang jernih. Tidak ada caci maki, gitu ya. Tidak ada jelek menjelekan. Bahkan saling tolong menolong. Kawan kita ada susah, kita ikut membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini dulu ya. Kalau kita betul-betul ingin kembali ke Allah, ya, pasti fadkhuli fi ibadi, kamu bergabunglah dengan komunitas hamba-hambaku. Itu syaratnya, Pak. Kalau memang niat kita, hati kita ingin kembali ke Allah, pasti fadkhuli fi ibadi, masuk dalam komunitas orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku hamba Allah, bukan. Yang diakui Allah sebagai hamba. Siapa mereka? Mereka para aulia, para suhada, para solehin, para ambia, para mursalin. Itu komunitas yang ingin kita masukin, gabung dengan mereka. Nah, kalau kita tidak tergerak hati kita mengamalkan, apalagi kalau membenci dengan amalan, berarti kita ditolak, ya, nggak masuk dalam komunitas itu. Kalau sudah tidak termasuk dalam komunitas itu, kira-kira kita masuk komunitas mana? Sebab ketika kita sudah masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, lanjutnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, jadi kalau misalnya tidak terlintas di hati, tidak ada gerak di hati untuk mengamalkan amalan zikirnya, berarti niat kita itu nggak lurus. Bukan untuk kembali ke Allah, tetapi mungkin untuk yang lain. Dia belajar zikir, kenapa? Karena kredit macet, duit nggak punya, sehingga diharapkan supaya dagangnya laris, rezekinya lancar. Ya. Atau ada yang lain karena broken home, suami istri cerai ya misalnya. Nah ini jadi lurus niat segera. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan menuju Allah itu terkadang tidak mulus. Ya. Ada hambatan-hambatan. Saya pernah sampaikan, paling tidak BBM. Bimbang, bosan, malas. Itulah yang menjadi penghambat. Ya. Bimbang, kenapa bimbang? Karena ilmunya belum sampai. Ya, ragu, benar enggak, ada enggak dalilnya, ada enggak di zaman Nabi. Apalagi dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan tasawuf. Ya, jangankan kita orang awam, Bapak Ibu ya,
yang sudah doktor, yang sudah kiai, yang sudah LC. Ada. Kadang-kadang kita dibelokkan pikiran kita itu sehingga kita benci sama tasawuf. Contohnya begini. Ada pernah saya dengar di sebuah ceramah, ya, tasawuf itu bid'ah. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Bahkan kata Imam Syafi'i, siapa orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia bodoh. Dia jadi orang bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak normal. Tidak akan menjadi normal. Nah ini diulang-ulang terus. Sehingga bagi mereka yang tak paham, seolah-olah benar. Gitu. Ini yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Padahal ungkapan Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Syafi'i itu orang sufi, Pak. Lihatlah istimbat hukumnya. Hanya Imam Syafi'i yang menggunakan ihtiyat. Kehati-hatian. Itu salah satu ciri bahwa boleh orang sufi. Jadi apa yang beliau kemukakan, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Benar. Bodoh itu maksudnya apa? Tidak merasa tahu. Yang tahu itu Allah. Tidak merasa punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Bukan bodoh idiot. Ya. Jadi kalau kita masih merasa kita yang tahu, kita yang pintar, justru itu yang bodoh. Siapa orang yang sudah kenal Allah, dia pasti tidak merasa tahu, karena yang tahu itu Allah. Dia tidak merasa pintar, kenapa? Yang pintar itu Allah. Dia tidak merasa kaya, karena yang kaya itu Allah. Jadi bodoh dalam pengertian positif, bukan bodoh dalam pengertian negatif. Tapi bagi mereka yang nggak paham, ya itu diulang-ulang terus sehingga orang benci kepada tasawuf. Nggak mau belajar tasawuf. Masa kita belajar tasawuf malah jadi orang bodoh? Padahal maksudnya tidak begitu. Bodoh itu dalam artian tidak merasa tahu, tidak merasa pintar. Yang pintar itu Allah, yang tahu itu Allah, yang berilmu itu Allah, bukan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Ini bukan negatif Bapak Ibu. Yang normal itu, kalau di sebalik dinding kan nggak kelihatan. Itu normal. Ya, di sebalik dinding sana, nggak kelihatan lagi karena dibatasi sama dinding. Itu yang normal. Yang tidak normal gimana? Orang yang belajar tasawuf, Allah bukakan kasabnya. Jangankan sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sama dia. Apa yang belum terjadi sekian tahun yang akan datang, dia sudah tahu. Itu tidak normal. Bukan tidak normal jadi idiot tadi, bukan. Yang normal, apa yang diomongin, itu yang didengar. Tapi mereka yang dibukakan Allah mukasafahnya belum diomongin sama mulut, baru terbetik di hati udah tahu. Nah, belum terjadi hari ini, dia sudah tahu. Sekian tahun yang akan datang dia sudah tahu. Itu namanya orang tidak normal dalam pengertian positif. Kenapa Allah bukakan hijabnya? Jadi jangan dibilang, jangan dikatakan tidak normal dalam artian negatif. Karena ini yang diulang-ulang itu tapi tidak dijelaskan. Akhirnya orang takut belajar tasawuf nanti tidak normal lagi. Gitu. Nah, salah satu contoh Pak yang tidak normal. Saya pernah silaturahim ya dengan guru saya. Abah Arsad Gading Rejo berapa tahun yang lalu. Ya. Waktu itu masih tahun 97. Awal-awal 97. Beliau ngasih tahu ke saya, Nak Ruswi, katanya kamu hati-hati. Kenapa, Abah? Tahun depan itu akan ada kejadian yang luar biasa.
Ya, kajian besar lah di Indonesia. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nonton aja. Kejadian apa, Bah? Nanti aja kamu lihat sendiri. Nggak usah cerita sekarang. Ternyata benar bakar-bakaran waktu Soeharto turun Februari. Nah, itu tahun 97 beliau sudah kasih tahu saya. Nah, tsunami di Aceh. Saya ketemu dengan guru saya. Ya. Itu minggu depan katanya ada kejadian besar di Indonesia. Banyak yang ratusan ribu yang mati. Kejadian apa, Pak? Nanti aja, lihat aja. Inilah adabnya para awliya itu. Enggak mau ngasih tahu. Gitu. Tapi mereka sudah tahu. Saya sudah nonton katanya kejadian itu. Sangat dahsyat. Digulung sama ombak katanya. Tapi di mana? Enggak kasih tahu. Ya, seminggu sesudah itu betul kejadian tsunami Aceh. Ini enggak normal yang begini. Nah, jadi jangan dipahami kalau sudah belajar tasawuf itu menjadi orang tidak normal, jadi ideal, jadi bodoh. Bukan. Di atas normal. Orang lain nggak tahu, dia sudah tahu. Belum diomongin, udah tahu isi hatinya. Nah itu artinya jangan sampai kita terkecoh. So banyak betul orang yang ingin menyimpangkan. Satu dulu kan masih ingat Bapak Ibu dulu kalau nggak salah. Ada seorang kiai yang mengatakan, saya masih ingat. Kalau la ma'bud illallah saya setuju katanya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau sudah la maujud illallah itu nggak benar katanya. Semaujudun isim maf'ul artinya dijadikan. Tapi kalau dikatakan la maujud illallah tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan katanya. Nah sehingga jamaah kan agak gelisah waktu itu kan. Nanya ke saya. Saya bilang ya segala sesuatu itu nggak bisa kita pahami secara letterlek saja. Betul itu isim maf'ul. Dijadikan. Tetapi yang dimaksudkan bukan Allah dijadikan. La maujud illallah. Maksudnya apa? Yang maujud ini pada hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Karena yang maujud ini, yang dijadikan ini adalah wujud bayangan. Karena dia wujud bayangan, dia dianggap tidak wujud. Karena dia mengikut pemilik bayangan. Yang wujud hanya Allah. Maka dikatakan la maujud illallah. Artinya segala yang maujud enggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah ini yang kadang-kadang ya penyimpangan pemahaman. Saya tidak tahu apa penyimpangan itu memang sengaja atau memang enggak ngerti. Nah makanya kita harus berhati-hati. Nah, banyak hal-hal misalnya ada hadis ad-dunya sijinul mu'minin. Sijinul mu'minin. Dunia itu penjara si al-mu'min. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang doktor ahli hadis. Itu hadis palsu. Kata beliau. Itu enggak benar. Maka masa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Hanya beda dengan dipahami secara tasawuf, Pak. Ya, ad-dunya sijinul mu'minin. Apa maksudnya itu? Dunia itu mana dunia? Ini dunia, jasad. Jasad kita ini. Penjara si al-mu'min. Si al-mu'min itu apa? Ruh kita. Jadi ruh kita sekarang terkungkung oleh jasad. Terpenjara dengan jasad. Maka disebut al-insan niyamun. Faiza mata intabahu. Manusia itu pada hakikatnya sedang tidur semuanya. Tidur itu kan adiknya mati. Yang tidur. Ketika dia mati, baru terbangun. Nah sekarang kita di penjara. Diri kita yang sebenarnya masih di penjara di dalam tubuh ini. Tubuh inilah dunia. Maka disebut ad-dunya sijinul mu'minin. Ya, dunia itu penjara bagi si al-mu'min. Bukan al-mu'min di sana bukan orang yang beriman. Si al-mu'min itu ruh kita. Jadi jasad ini menjadi penjara bagi ruh kita. Enggak bebas. Ya,
Apalagi jasad ini banyak maunya secara nafsu, ya. Sehingga kadang-kadang apa yang diinginkan oleh ruh tidak sinkron dengan yang dilakukan oleh jasad. Ruh kita kepingin sholat, jasadnya ngorok aja, tidur, nggak bisa diajak kompromi. Ujung-ujungnya mimpi sholat. Ya habis gimana, ruh kita kepingin sholat, tapi jasadnya masih ngorok terus, nggak bisa diajak kompromi. Nah, kenapa adanya syariat? Supaya tubuh ini bisa mengimbangi ruh kita. Kalau ruh kita ini zikir terus Pak, nggak pernah berhenti, nggak. Semenjak dia dimasukkan Allah ke tubuh ini, nggak pernah berhenti zikir. Cobalah perhatikan, jantung itu berdetak. Kalau didengar dengan telinga zahir apa? Dak, duk, dak, duk. Itu kan pendengaran telinga zahir. Coba dengar dengan telinga batin. Allah, 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 Allah. Kata dia. Cuman kita ini nggak berdosa. Kenapa? Karena tubuh ini nggak mau mengikuti itu. Nggak bisa mengimbangi. Maka dilatihlah zikir khafi. Ya, supaya ini bisa mengimbangi. Bisa mengikuti. Sehingga pada akhirnya yang teguh ruh titipan Allah. Ya, angkat jasad kepada ruh. Nah kalau sekarang kan angkat ruh kepada jasad. Kalau angkat ruh kepada jasad, di mana jasad ada, ruh kita di situ. Tapi kalau bagi mereka yang sampai ke makamnya, teguh ruh titipan Allah, angkat jasad kepada ruh. Nah angkat jasad kepada ruh itu artinya apa? Di mana ruhnya mau, ya jasadnya bisa ngikut. Nah, yang kata orang terbang burung, terbang sangkaran. Nah kenapa? Karena jasadnya sudah menyatu dengan ruhnya. Ya. Ruh kita zikir terus, ya ditandai dengan detakan jantung. Nah kita secara zahir ini ikut kita. Nafas kita turun naik, turun naik. Itu bukan hanya sekedar turun naik, ada maksud itu. Ya, nafas kita turun naik itu bukan hanya nafasnya turun naik aja, ada maksud. Ya, penghubung antara jasmani dan ruhani. Ya, menghubungkan jasmani dan rohani. Nah, kalau dia berhenti, maka penghubungnya itu terhenti, maka di luar ini tidak dapat informasi dari dalam. Ngati kata orang. Ya. Jadi kita bernapas itu, nafas itu menghubungkan jasmani dengan rohani. Nah, kalau dia berhenti, maka informasi dari dalam tak sampai keluar. Ketika informasi tidak sampai, dead, matilah itu. Ya, nah. Maka saya bilang itu bukan sembarangan turun nafas itu ada maksud. Nah sekarang kita ikuti apa tidak? Dia kan zikir itu. Hu Allah kata dia. Nah sekarang kita paham nggak itu? Ketika kita tidak paham, berarti kita nggak mengikuti itu. Udah berdosa lagi. Nah ketika kita paham dan terus menerus kita ikuti, ya alur nafas kita ikuti dengan zikir terus menerus tak putus-putus. Nah, itu berarti kita sudah menyatu dengan ruh kita. Nah ini Bapak Ibu, maka dipentingkan sekali belajar tasawuf itu. Dan bukan hanya paham, tapi amalan. Maka pertama-tama kita paksakan zikir hafi di dalam itu. Paksakan, namanya maksakan. Kenapa? Ini belum paham, belum ngerti. Nah kita paksakan dulu nyebut nama Allah. Itu kita paksakan. Supaya ngerti dulu ini. Setelah dia paham, kemudian sudah terbiasa, tidak usah lagi kita paksakan. Kita cuma mendengar dia zikir aja. Nah itu yang tidak akan putus-putus lagi itu.
Terputus kalau jantungnya berhenti, itu baru terputus. Selagi jantung berdetak, zikir tetap terus-menerus. Dan itu terpahami oleh kita, akhirnya menyatulah zikir kita zahir kepada yang batin. Nah, kita lepas dari dosa. Makanya kata Allah, ya, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Ada yang memahami tadarruan wa khifatan itu apa? Zikir nafas. Tadarru itu runduk, ya. Khifah ringan naik. Jadi turun naik. Tadarruan wa khifatan. Hati menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Tadarruan wa khifatan. Nafas kita juga turun naik juga ikut mengingat Allah. Jadi zikir nafas itu berdasarkan ayat itu. Tadarruan wa khifatan. Waduna jahri minal qaul. Jangan bersuara. Nah, ini perintahnya zikir dalam hati. Tidak boleh bersuara. Hanya di hati saja. Apalagi zikir nafas. Makanya dua. Zikir khafi mengikuti detakan jantung. Zikir nafas mengikuti aluran nafas. Maka wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Waduna jahri minal qaul. Jangan bersuara. Tak ada suara. Cukup didengar. Cukup kita ingat. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah. Kata Allah. Ini kan Allah yang ngasih tahu. Jangan sampai lengah. Jangan sampai lupa. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, kalau kita lalai, berdosa itu. Karena Allah perintahkan, kamu jangan lalai, nah kitanya lalai, berarti kena dosa. Jadi jangan dikira berdosa itu cuma maling aja, enggak ingat Allah aja udah dosa itu, Pak. Ya. Iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Ketika kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi ketika kamu lupa aku, tanda kufur. Jadi ingat Allah aja kufur, Pak. Jadi bukan kufur itu keluar dari agama Islam aja. Kufur nikmat. Nah, ini contohnya nih. Di depan Bapak kan ada air, ada kue. Nah, silakan dimakan. Ketika kita minum air ini, ingat Allah tidak. Nah, kalau enggak ingat Allah habis segelas, Allah yang akan ingat, maling itu, Pak. Iya, maling punya Allah, bukan punya kita. Maka sebut iza zakartani syakartani. Kalau kau ingat aku, tanda syukur. Maka kalau di syariat diucap Bismillahirrahmanirrahim. Ada diucap Bismillah. Ya. Tapi kadang-kadang tidak terdengar ucapan Bismillah. Tapi tahu dia, ingat dia kepada Allah. Izin. Jadi ingat kepada Allah, kita minum, tanda izin sama Allah. Tapi kalau kita minum, tapi nggak ingat Allah, maling kita. Nggak izin sama Allah. Itu juga kue ini. Makan tuh kue, tuh, Pak. Kita makan kue, nggak ingat Allah, itu maling. Dosa itu, Pak. Jangan dilihat hanya sebiji kue, Pak, di depan kita ini. Coba renungkan ini. Kue ini nggak akan datang ke sini kalau bukan kena rahmat Allah, Pak. Ya, ada yang bikin, sudah dibikin, lalu diambil atau dibeli sama yang membelinya, lalu dibawa ke sini. Setelah bawa ke sini, taruh di piring, masuk ke sini. Berapa orang yang terlibat dengan kue ini, Pak? Ya, mau bikin kue ini si pemikirnya dia pakai tepung, ya dah. Berapa orang yang terlibat dengan tepung itu? Mulai dari nanam gandumnya, lalu kemudian memetiknya, lalu kemudian menumbuknya. Masya Allah. Kalau digiling dengan pabrik, berapa orang yang terlibat dengan pabriknya itu?
Mulai ditambang besinya, mengolahnya, merakitnya jadi mesin. Miliaran Pak untuk dapat sebikah kue ini saja. Jangan dikira gampang nih datang kue ke sini. Itu kalau bukan rahmat Allah sungguh tak dapat. Buktinya saja kadang-kadang kita lagi duduk begini bagian kue. Ada satu nggak kedapatan, habis Pak katanya. Yang lain dapat semua, dia sendiri yang nggak dapat. Udah nggak apa-apa katanya. Maaf Pak, sudah habis katanya. Nggak kebagian. Nah jadi jangan dikira kalau ini gampang. Maka saya bilang tadi, kalau bukan rahmat Allah nggak akan ketemu. Nah masalahnya ingat Allah nggak ketika makan dabdub habis 3 kue. Allah nggak diingat. Nah, itu yang namanya idza zakartani syakartani. Kalau kau ingat aku tanda syukur. Wa idza nasitani kafartani. Kalau kau lupa aku, tak ingat aku, kata Allah, itu kafir. Kafir nikmat. Anda ya. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita adakan zikir dalam hati, zikir nafas. Supaya ada keseimbangan antara zahir dan batin. Dan itu pula lah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu. Kalau syariat kan urusan lahirnya saja. Ya. Urusan lahir, aturan-aturan itu syariat. Maka kita nggak cukup hanya di syariat saja, Pak. Kalau syariat itu aturan. Jadi maka saya bilang serajin-rajinnya kita sholat. Ya. Selalu di awal waktu pasih bacaannya. Nggak pernah maling, nggak pernah judi. Banyak sedekah, sudah umrah berulang-ulang, sudah haji. Bagus. Tapi itu baru aturan. Taat aturan namanya itu ya. Jadi rajin dalam melaksanakan syariat itu taat aturan. Nah masalahnya ya, yang bikin aturan tahu apa enggak kita? Kitanya tahu enggak sama yang bikin aturan? Ya. Kita taat sama aturannya, tapi yang bikin aturan itu siapa? Nah, dalam tasawuf itu yang dikaji, itu yang dipahami. Siapa sih namanya Allah itu? Kalau aturan yang dibuat oleh Allah sudah jelas tuh, wajib sholat, gitu ya, wajib puasa, haram judi, haram zina. Itu kan aturan yang dibuat Allah. Nah, tapi mengenal Allahnya itu sendiri tidak cukup dengan aturan-aturan itu. Nah, itulah fungsi ilmu tasawuf. Ya, apalah artinya kita rajin secara zahirnya, tetapi tidak tahu tentang Allahnya. Nah, contohnya begini. Ya. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Itu Al-Quran. Ingat itu kan zikir. Nah, orang berzikir ini kan ada tahapan. Ada orang yang lalai zikir. Lalai zikir itu nggak mau dia. Nggak mau zikir. Sholat nggak mau. Puasa nggak mau. Baca Quran nggak mau. Itu lalai zikir. Ada orang zikir lalai. Udah zikir lahirnya, tapi lalai batinnya. Sholat sih sholat, lahirnya, tapi batinnya enggak. Nah, itu namanya orang zikir lalai. Naik zikir ingat. Ingat hati kepada Allah. Kita sholat lahirnya, hati kita alhamdulillah sudah bisa ingat kepada Allah. Naik lagi zikir hadir hati kepada Allah. Bukan ingat lagi, hadir. Ya. Hadir itu apa? Ketemu. Nah sekarang kita tadi sholat, ketemu Allah apa enggak? Ya. Kita sudah lakukan sholat, berdiri, ruku, intidah, sujud, baca ini, baca itu. Tapi ketemu Allah apa tidak kita sholat? Mesti ketemu, Pak. Ya. Kalau tidak, ya hanya
casing aja yang bagus, kulitnya aja yang bagus, tapi isinya busuk. Mendingan kalau isinya busuk, kosong. Ada. Nah kita nggak mau seperti itu. Ya. Mesti ketemu Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah bagaimana kita mau kembali sama Tuhan kita itu? Ya. Jadi, ya coba perhatikan kalimat ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki khitab. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Jadi bukan kembalilah kau kepada Allah, bukan. Ya, tapi irji'i ila rabbiki. Artinya kita masing-masing kembali ke Tuhannya. Bapak kan punya Tuhan masing-masing, toh. Ya. Wahai Tuhanku, kata seorang bapak berdoa. Nanti ibu doa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Berarti punya Tuhan masing-masing, toh. Udah tahu belum dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya nyebut ya Allah ya Tuhanku. Tapi di mana Tuhanmu itu? Kembali kau ke Tuhanmu. Bukan kembali ke Tuhan orang lain, bukan. Ke Tuhanmu. Ya. Nah itu masalahnya, kitanya kenal belum dengan Tuhan kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan kita sendiri kita nggak kenal. Di mana dia itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau bahasanya dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Itu bahasanya. Ya. Pemahamannya apa? Aku ada pada dirimu, kenapa kau gak tahu? Ya. Aku ada di dirimu ini, kenapa kau gak tahu? Gitu. Nah makanya kita perlu mencari tahu gitu. Siapa Tuhan itu. Ya. Nanu akrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Masih bicara diri sendiri itu. Makanya kalau mau ketemu Tuhan itu jangan nyari di luar diri sendiri, nggak akan ketemu, nggak. Carilah di dirinya sendiri. Maka disebut kaji diri. Maka Allah perintahkan, fal yanduril insanu mimma khuliq, gitu. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya. Dari apa diciptakan. Nah itu perintah untuk ngaji diri. Makanya saya bilang jangan sampai kita mencari Tuhan seperti orang cari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata dipakai. Sibuk, mana kacamata saya tadi? Nah, itu yang pertama. Udah tahu belum? Irji ila rabbi. Kembali kau ke Tuhan. Makanya ketika sholat itu pasti ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti kosong. Atau, nah, syariatnya saja dia ibadah, tapi batinnya tak ketemu. As-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Itu hadis Nabi. Ya. Nah yang namanya mi'raj itu saya bilang naik. Kalau yang naik itu dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, tanda sudah di atas. Kalau sudah di atas, berarti tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Kan itu kan gaji lurus saja. Iya. Yang merah itu naik. Naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas, tanda sudah tak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Paham nggak nih? Ya, sekarang ini sholat apa tadi? Mi'raj, naik. Naik itu apa? Yang di bawah siapa? Yang di atas siapa? Yang di bawah mudas, yang di atas qadim. Kalau naik berarti dari mudas naik ke qadim. Kalau kita sudah di atas berarti sudah duduk di qadim. Kalau sudah duduk di qadim berarti kita tidak lagi merasa kita yang ada. Tidak lagi merasa kita yang kuasa.
Kalau masih merasa kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang tahu, itu masih di bawah itulah. Enggak naik, enggak. Lahirnya aja yang sholat, tapi enggak naik. Ya, merasa kita yang berdiri, merasa kita yang melihat, merasa kita yang bisa baca ini dan itu. Kata, lahirnya kita sholat, tapi tidak naik. Cuman di bawah itulah. Jadi apa? Sasaran belum tercapai. Ya, masih muter-muter di bawah itulah. Perasaannya sudah naik terbang ke atas. Nggak tahu muter-muter di situ lah. Kita inilah ya. Muter-muter di bawah terus. Habis umur muter-muter di bawah itulah. Mau naik ke atas? Enggak. Sanggup. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, habis masa kita, habis umur kita, muter di situ-situ terus. Makanya dulu pernah saya ngasih ceramah takziah tuh. Begitu selesai kata seorang bapak, ketinggian Buya kata kajinya. Saya bilang bukan tinggi, bapak itu yang jarang naik. Kalau mereka-mereka yang memang sudah udah naik itu rendah itu. Baru satu lantai itu. Ini 9 lantai yang mereka kejar. Cuman karena memang mainnya di bawah terus, tinggi banget. Itu. Nggak naik-naik. Itu. Kapan mau naik? Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi irji ila rabbiki. Kembali kau ke Tuhanmu. Ini harus dicari dulu ini. Sampai tuntas itu. Kembalilah kau ke Tuhan. Mana Tuhanmu itu? Ya. Nah, saya sudah sering sampaikan. Mulai dari kajian alam 7. Ahdah, wahdah, wahdiyah. Alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Kemudian kita kajian juga membicarakan dengan sifat 7. Sifat ma'ani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Nah, sifat 7 itulah yang disifatkan Allah ke diri kita. Ya, kalau nafsiyah itu menunjukkan diri. Kalau salbiyah itu informasi. Ya, nah, kalau ma'ani, nah itu yang sifatkan kepada kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. 7 ini 6 sifat yang lain sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat, maka timbul kodrat, iradat, ilmu, sama, basor, kalam. Jadi mana? Tergantung hayat. Hayat itulah sebenarnya yang mendominasi di diri kita ya. Hayat itu siapa? Ruh kita itu. Karena ruh kita itu ketika dia berfungsi untuk menghidupkan, hayat namanya. Tapi ketika dia berfungsi punya kehendak, hati namanya. Ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia melihat, basor namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Itu kan lain fungsi, lain nama. Tapi sebenarnya dia itulah. Ada nggak hayat itu diri kita? Ada. Hayat itu dari mana? Dari Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Jangan dikira kalau dia disebut aku tiupkan ruhku kayak kita meniup balon. Enggak, Pak. Ya. Allah menciptakan, memberikan ya kehidupan itu kepada kita manusia. Kalau begitu yang hidup siapa? Ya Allah itulah gitu. Ya dah. Karena masuk ke dalam diri kita, dirinya Adam, ruh namanya gitu. Padahal dia itulah. Nah. Tapi karena sudah masuk ke dalam tubuh Adam, disebutlah ruh. Maka adanya ruh itu bukan kejadian di luar Allah, bukan. Ya dah. Bagian dari itulah. Maka saya contohkan tadi. Ya, ada 10 gelas yang masih merek beda-beda. Tapi ketika masuk ke dalam ember sama. Nggak ada bedanya lagi.
Begitulah. Apakah ruh saya dengan ruh bapak ibu itu beda? Hakikatnya sama. Kenapa sama? Ya punya Allah semua. Gitu. Saya ambil contoh lagi. Ini mikrofon. Mikrofon ini hidupnya pakai setrum. Ini lampu hidup pakai setrum. Nah, kira-kira setrum yang ada di mikrofon ini sama apa beda dengan yang ada di lampu? Sama aja. Ya. Cuman si mikrofon ini nggak mau tahu dengan setrum yang ada di lampu sana. Ketika dia setrumnya tidak nyambung ke mikrofon, yang dia tanya, wahai setrumku, kata dia. Kata si mikrofon ini, dia hanya tahu dengan setrum yang ada di dirinya saja. Dia nggak mau tahu apa yang lain. Tapi setrum yang ada di mikrofon dengan di lampu sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan di Jakarta sama. Yang ada di Lampung, Jakarta dengan Malaysia sama, setrum semua. Kalau nggak percaya, coba cek, Pak. Pegang untuk kabelnya. Ya, setrum semua kan? Masalahnya ada yang kuat setrumnya, ada yang rendah. Itu lain masalah. Ada yang kuat imannya, ada yang rendah imannya. Ya, tapi kalau setrumnya sama. Nah begitulah kita. Casingnya aja yang berbeda. Cuman kita ini banyak dihambat oleh casing. Banyak dihambat sama bentuk dan nama. Ini. Ini apa namanya? Gelas. Kenapa dikatakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Sebelum jadi gelas ini apa bahannya? Kaca. Sebelum jadi kaca apa namanya? Damar. Cuman sekarang ini kita nggak ngelihat damar nggak? Kita nggak lihat kaca nggak? Yang kita lihat apa? Gelas karena bentuknya. Bagaimana supaya kita bisa melihat kacanya? Pecahin gelasnya dulu. Remukkan gelasnya, barulah kita melihat belimnya itu. Baru kita melihat kacanya. Dan ini kain. Yang terpandang apa? Kain. Kain ini dari apa? Benang. Ya. Benang itu dari apa? Dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi kita yang begitu melihat cuman kain, kita nggak lihat kapas enggak. Mampu nggak kita memandang kain melihat kapas? Nah itu yang susah. Yang dipandang kain, tapi terlihat kapas. Nah kalau sudah bisa kita mandang itu, nggak lagi kita disekat-sekat oleh suku-suku, Pak. Ya, di ini orang Lampung, ini orang Jawa, itu orang Sunda. Enggak itu yang dilihat tadi. Ya, kalau betul-betul kita mampu melihat ibarat tadi, terpandang kain, terlihat kapas. Pandanglah semua bentuk orang. Mana manusia yang tidak dijadikan Allah? Mana manusia yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada. Ya, semuanya hidup pakai hayat Allah. Nah di situ kita lihat, makanya siapapun kita hargai, kita hormati. Gitu ya. Ya, nah. Entah dia sesuku dengan kita, entah satu negara dengan kita, beda, tak masalah. Semua hamba Allah semua. Entah satu agama, entah beda agama, tak masalah. Yang dilarang itu mengikuti agama mereka, itu yang dilarang. Tapi kalau kita kerjasama menghormati, itu boleh-boleh saja. Memang harus begitu, Pak. Ya. Orang kafir juga kan hidup pakai hayat Allah. Kita pakai hidup pakai hayat Allah, sama. Apa urusan kita benci sama mereka? Mereka dijadikan Allah, yang menghidupkannya Allah, yang kasih rezekinya Allah. Kok kita malah yang bencinya? Kira-kira kita waras apa sakit? Ya sama aja waras. Nah, ya kita yang sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya gini, ada orang ceramah menyampaikan kajian tasawuf.
Tapi ada yang nggak senang lalu dicaci maki. Nah, yang sakit siapa? Yang ngaji, yang menyampaikan kajian apa yang mencaci maki? Yang mencaci maki itulah yang sakit. Ya, dah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai orang berpahala kita berdosa, Pak. Ya, kalau kita nggak mengerti, mestinya bertanya. Bukan mencaci maki. Udahlah kita nggak ngerti, sudah itu mencaci maki pula. Ya sudah, dosanya numpuk. Ya, berdosa karena tidak mengerti, berdosa karena mencaci maki. Orang dapat pahala, kita ya berdosa. Langkah bodohnya kita. Mestinya kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti, gitu ya. Kalau memang kita sudah mengerti, kita tentu ya memberikan pelajaran sama orang supaya orang juga bisa mengerti. Kita nggak ngerti tapi mencaci maki, gitu ya. Sudah. Nah, itulah kerja belis yang begitu. Iya. Yang tidak senang sama dekat sama Allah kan iblis. Ya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang untuk dekat sama Allah. Orang kaya, pemurah, rajin ibadah. Wah, itu musuhnya iblis. Ya. Paling benci. Ya. Tapi nggak apa-apa dibenci iblis asal disenang Allah. Daripada disenang iblis dibenci sama Allah. Tinggal kita mikir aja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya kembali tadi ini waktunya sudah agak siang, bahwa kembalilah ke dirimu. Rasakan adanya Allah pada diri kita. Lewat apa? Perhatikan hayat. Siapa itu hayat? Siapa itu nyawa? Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Maka jangan heran, Pak. Sebelum kita belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, kawan kita banyak. Ya, tapi begitu mereka tahu kita belajar tasawuf, kita belajar tarekat, mereka menghindar satu persatu. Tidak apa-apa. Kenapa? Kita lagi dijaga oleh Allah. Nanti dimasukkan dalam komunitas orang-orang yang memang satu arah. Yang berbeda arah, nyisih dulu. Kata, karena kita belum kuat iman kita. Nanti kalau kita gabung, terus akhirnya iman kita runtuh. Ya, kemudian amalan kita nggak jalan. Maka oleh Allah disisihkan dulu. Jadi jangan heran kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat, dia benci. Ada orang yang benci begitu. Nggak apa-apa. Tapi kan ada orang lain nanti yang penggantinya yang memang satu arah. Ini namanya fadkhuli fi ibadi. Jadi itu jangan nunggu di akhir, sekarang dirasakan, Pak. Fadkhuli fi ibadi itu sekarang dirasakan. Kita belajar tasawuf, belajar tarekat, ketemu dengan orang di bis, ngobrol-ngobrol, udah kayak saudara. Ya, padahal baru sekali ketemu. Sudah kayak saudara, itu satu arah. Bandingkan ketemu setiap hari, tapi seperti minyak dengan air. Salaman sih salaman, cuman nempel di sini aja, di sininya nggak nempel. Benci itulah. Setiap waktu ketemu, salaman, kayaknya dekat, tapi di sini benci. Ketemu yang lain, mulai membuli, Anu tuh begini. Mulai jelek-jelekin. Padahal tadi salaman. Gitu. Jadi lahirnya saja dekat, tapi batinnya jauh. Berarti kita bukan dalam komunitas itu. Nah, jadi kalau dalam komunitas itu mesti lahir dan batin. Makanya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti, Pak. Sekarang. Kalau sudah masuk dalam komunitas ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, masuk dalam surgaku. Artinya timbul ketenangan. Nah, kemudian timbul pikiran yang jernih. Tidak ada caci maki, gitu ya. Tidak ada jelek menjelekan. Bahkan saling tolong menolong. Kawan kita ada susah, kita ikut membantu. Itu kan dalam surga. Itu.
Masuklah dalam surgaku, timbul ketenangan dalam hidup. Coba kalau tidak satu komunitas, Pak, beda warna baju aja sudah ngomel. Kok seragamnya kayak itu sih warnanya? Padahal nggak ada urusan sama kita loh. Minggu yang lalu kayaknya bukan itu loh bajunya, sekarang ganti kredit kayaknya. Nah, salah lagi. Kenapa? Nggak satu Allah, nggak satu komunitas. Tapi kalau satu komunitas enggak, mau pakai baju apa enggak terserah ya. Enggak ada urusan. Mau pakai seragam, enggak pakai seragam terserah. Itu urusan pribadi masing-masing. Aman kan, nyaman. Itu namanya fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti di akhirat baru ketemu masuk surga. Sekarang rasakan itu. Nah, ketika niat kita sama, maka kita akan masuk dalam satu komunitas yang sama. Begitu masuk dalam komunitas yang sama, masuk dalam surga yang sama. Artinya apa? Timbul ketenangan. Tidak ada bully membuli, tidak ada caci maki, malah saling tolong menolong. Kalau salah sedikit dinasihati, dimaafkan. Tidak ada musuh-musuhan. Itu sudah surga itu. Nah, yuk masuk dalam surga. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.